Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Mari kita mulai ibadah di siang hari ini dengan panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu pertama bulan keluarga. Kita diberi kesempatan untuk kembali melihat kehidupan keluarga masing-masing, berjuang bersama, bertumbuh bersama, saling mengoreksi dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Kristus. Kami menyatakan kami mau bertumbuh bersama. Kami mau berjalan dalam iman dan kesetiaan. Mari bersama-sama kita mengarahkan diri kita, keluarga kita kepada Tuhan, Sang Kepala Keluarga. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan gembira, datanglah ke hadapannya dengan lagu-lagu riang. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan milik Dialah kita umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenaran tetap turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. PKJ 14 kita pujikan dengan berdiri. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata-Mu, kasih setia Tuhan. Ku tutur kata-Mu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata-Mu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kata-Mu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ibadah bulan keluarga minggu yang pertama ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta kita sekalian. Dan beserta saudara. Jemaat dipersilahkan untuk duduk.
Kehidupan keluarga bagaikan tanaman yang dengan sengaja kita tanam dan kita rawat. Semakin kita rawat dan perhatikan, semakin sehat dan indah keluarga kita. Semakin kita mencintai keluarga kita, semakin kita merasakan Tuhan hadir di tengah keluarga. Iman dan kesetiaan bagaikan dua sisi mata uang. Kita melandaskan kehidupan keluarga kita dengan iman dan kita mengupayakan pertumbuhannya dengan kesetiaan. Kesetiaan pada Tuhan, kesetiaan pada pasangan, kesetiaan pada janji pernikahan kita, kesetiaan pada apa yang menjadi perintah Tuhan atas kehidupan keluarga kita. Dengan iman dan kesetiaan, kita akan mampu menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan dalam keluarga. Sebagaimana kesaksian iman Nabi Habakuk dalam kitab Habakuk 1, Kitab Habakuk 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan Kitab Habakuk 2 ayat 1 sampai yang keempat, demikian. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Marilah kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 37 ayat yang pertama sampai dengan 9, kita nyanyikan bersahutan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisan bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri pada
itu hanya bawa pada kejahatan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera sebagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Sebab orang-orang jahat pasti akan dilenyapkan, dan orang-orang yang fasik juga akan dimusnahkan. Tapi orang-orang yang nantikan Tuhan, mereka pasti akan warisi negeri. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lenyap bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Pengakuan dosa. Marilah menghayati cinta kasih Tuhan melalui pembacaan 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ke 14. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah
itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Keselamatan yang telah diberi Allah dalam kehidupan kita sesungguhnya tidaklah terlepas dari teladan iman, kasih dan pengharapan mereka yang telah dipakai Allah untuk mewartakan keselamatan Allah sebagaimana yang dilakukan Lois dan Eunike terhadap Timotius. Oleh karenanya sudah mestinya Timotius mewartakan cinta kasih Allah itu kepada umat yang dilayani dengan hidup keberanian dalam iman dan kesetiaan. Mari Bapak Ibu kita hening sejenak. Cukup alih-alih berjalan bersama dan tumbuh bersama dalam sebuah keluarga, kita seringkali saling melukai satu dengan yang lain. Karenanya marilah kita menaikkan penyesalan kita secara bersahutan. Sebagai suami dan ayah, kami seringkali tidak mampu menunjukkan teladan iman, sehingga keluarga seringkali merasa kami tak hadir. Mereka kehilangan arah dan teladan untuk dapat hidup dalam kebenaran. Ampuni kami ya Tuhan. Sebagai istri dan ibu, kami seringkali tidak mampu menunjukkan kesabaran dan kerendahan hati, sehingga keluarga kami tidak melihat teladan untuk hidup dalam kesabaran dan kerendahan hati. Ampuni kami ya Tuhan. Sebagai anak, kami seringkali tidak mampu menunjukkan kehidupan yang taat pada orang tua. Kami memberontak dan hidup seturut keinginan kami sendiri, sehingga orang tua kami seringkali frustasi menghadapi kami. Ampuni kami ya Tuhan. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Mampirlah dengan doaku sebagai nyanyian penyesalan kita. Oh
sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah dari Yesaya 55 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita memberikan salam damai kepada saudara kita, baik kanan, kiri, depan, belakang, dengan sambil mengucapkan salam damai, salam damai, salam damai. Marilah kita mensyukuri anugerah Allah dengan PKJ 209, kasih setiamu. Kita ulang 2 kali. Yang kedua, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kasih setiamu lebih baik, kasih setiamu lebih berharga ya Tuhan, yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, dan dalam kehidupan berpasamuan. Tuhan, kami senantiasa menerima berkat yang dari Tuhan, walaupun kami sering melakukan dosa ya Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami, sehingga dosa kami ini Tuhan tidak menjadi penghalang di dalam kami akan menerima firman Tuhan pada hari ini. Dan kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati
sehingga apa yang kami sampaikan Tuhan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga ingat Tuhan bagi saudara kami yang mungkin masih belum bisa berkumpul di dalam ibadah siang hari ini. Kiranya Tuhan Maha melihat apapun yang mereka hadapi, permasalahan apapun yang mereka hadapi, kesehatan, sakit, penyakit yang mereka hadapi, Tuhan akan menolong. Dan kami mengucap puji syukur, terima kasih Tuhan telah memimpin perjalanan kami dari rumah kami masing-masing sehingga sampai di tempat ibadah ini dengan penuh keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan telah memberikan hari yang baru kembali kepada kami, sehingga di pagi yang baru kami Engkau bangunkan dari tempat tidur kami masing-masing, sehingga kami boleh merasakan, kami boleh melihat dunia yang telah Engkau ciptakan di hari ini Tuhan. Dan kami boleh merasakan kehidupan kami kembali. Semua itu karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, bagi saudara kami yang saat ini merasakan sakit penyakit dalam tubuhnya, mungkin dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan tolong, sehingga saudara kami yang merasakan sakit penyakit Tuhan akan sembuhkan, sehingga lain waktu kami bisa berkumpul kembali di tempat ibadah ini. Bagi saudara kami yang sengaja meninggalkan Tuhan, kiranya Tuhan tolong bisikkan di dalam hatinya Tuhan, sehingga saudara kami yang sengaja meninggalkan Tuhan, yang tidak ingat akan Tuhan, akan kembali hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan tidak akan merelakan salah satu domba yang akan hilang. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau akan menyatukan kami dalam pergumulan kehidupan kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami dalam keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Dalam bulan keluarga ini, keluarga kami semakin dekat akan Engkau. Kami akan saling mengasihi sebagai orang tua, sebagai anak. Engkau berkati kami, keluarga kami masing-masing, sehingga kami senantiasa dan melindungan kasih Tuhan di dalam bulan keluarga ini. Ya Tuhan, kami juga ingat kepada anak-anak kami, berkati anak-anak kami yang masih sekolah, baik dari balita ini hingga sampai di perguruan tinggi. Dan berkati anak-anak kami, berkati sehingga anak-anak kami bisa menerima pelajaran dari Bapak Ibu gurunya dengan baik, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga jauh dari pergaulan yang tidak baik. Engkau jagai anak-anak kami Tuhan. Berkati juga pelayanan kami, baik itu kemajelisan, singer, organis, LCD, pelayan persembahan. Engkau berkati pelayan-pelayan kami hari ini Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Berkati pekerjaan kami masing-masing, baik itu karyawan swasta, karyawan pemerintahan, baik itu petani, pedagang. Engkau akan memberkati pekerjaan kami masing-masing Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan menghasilkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami masing-masing.
Kami serahkan ibadah siang hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Roh Suci akan hadir di tengah-tengah kami sehingga kami bisa mengerti akan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berpersembahan. Kita ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan yang berlimpah. Karena itu mari kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas pemeliharaannya dalam keluarga kita. Persembahan kita akan dilandaskan pada firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang 23. Demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dikumpulkannya persembahan kita iringi dengan pujian NKB 133 bait pertama sampai kantong diedarkan. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbeli. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita kami tak sesat. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita berdoa berpersembahan bersama-sama. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami kembali sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Bersama jemaat-Mu di pepandan kerupa ini ya Tuhan, kami kembali menghampiri tahta-Mu. Kami mengucap syukur atas rezeki pemberian-Mu. Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau sudah memberikan kami kecukupan dalam kehidupan kami. Engkau mengiring langkah kami dari rumah kami masing-masing menuju tempat ibadah ini dengan selamat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa kami juga ya Tuhan mengucap syukur atas rezeki pemberian-Mu ya Tuhan. Kami kembalikan kepada-Mu sebagian dari rezeki pemberian-Mu itu. Ucapan syukur kami ya Tuhan berupa persembahan mingguan, persembahan bulanan ataupun persembahan pembangunan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberikannya ya Tuhan. Engkau berlipat gandakan ya Tuhan berkat-berkat mereka, sehingga melalui pekerjaan-pekerjaan mereka ya Tuhan, Engkau cukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya
Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Sri Asih yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pakai, Tuhan urapi, sehingga yang ia sampaikan semua daripada-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah di siang hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini, dan sebelumnya kita landasi dari pembacaan firman Tuhan dari Lukas 17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10 kita baca bersahutan. Lukas 17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan melayanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan sabda Tuhan dan tekun melakukannya. Haleluya. Sugeng siang, salam Ibu Bapak. Tema khotbah pada siang hari ini adalah melangkah dalam iman dan kesetiaan. Basa Jawinipun lumampah wonten ing kapitadosan lan kasetyan. Bapak Ibu lan adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam keluarga di bulan Oktober ini kita masuk di dalam bulan keluarga. Di dalam keluarga sering dikatakan ada 3 kata penting yang harus dihidupi di dalam setiap keluarga, di dalam setiap anggota keluarga.
baik itu ibu, anak. Ketiganya adalah perkataan tolong, maaf, dan terima kasih. Bapak Ibu yang ditresnani dening Gusti, wonten ing brayat menika asring dipun ngendikaaken wonten 3 perkara ingkang penting ingkang kedah dipun gesangi wonten ing brayat kita. Sae menika lare lan tiyang sepuh. 3 perkara menika menapa? Inggih menika tulung. Kata-kata tulung, kata-kata maaf, kata-kata nyuwun pangapunten, kata-kata matur nuwun. Menawi Bapak Ibu badhe ngengken putranipun, tulung le jikokke kae. Menapa kita tiyang sepuh menawi sampun di jikokke lare kita, napa kita ngaturaken matur nuwun ya le? Mekaten? Sae. Matur nuwun dumateng lare alit kemawon menawi kita nampeni kita kedah ngucapaken matur nuwun. Dumeh kita sampun sepuh, dumeh kita lebih dewasa, kita tetep ngajeni lare-lare kita. Lan kata-kata maaf menawi kita gadahi kesalahan dumateng lare napa melih kok tiyang sepuh menika kata maaf kedah dipun kita capaken. Kata terima kasih sampun, tulung sampun kita. Sae menika menawi kita ngucapaken tolong, maaf, dan terima kasih menika saged dadosaken kita ing siang menika menawi kita nampi kemawon saking tiyang sanes, saking lare, saking tiyang sepuh kita kedah ngucapaken matur nuwun. Bisa juga karena kita sadar bahwa mestinya ia tidak harus melakukannya karena bukan tanggung jawab. Saged kemawon kita sebagai kita ingkang dados tiyang sepuh mboten ngucapaken matur nuwun menika mboten dados tanggung jawab kita, ananging menika kanthi kesadaran kula lan panjenengan bilih ngaturaken maaf, ngaturaken matur nuwun kedah kita ucapaken awit liloning ati kita. Contoh ingkang gampil inggih menika menawi tiyang sepuh ngangken lare menika. Lare menika nggih ngarep-ngarep matur nuwun dumateng kita ingkang dados tiyang sepuh menika. Lare menika nggih kedah nglenggono menawi tiyang sepuh mboten ngaturaken matur nuwun. Awit lare menika inggih saged nelakaken bekti dumateng tiyang sepuhipun. Wonten tek hari ini kula lan panjenengan diajak melakukan lebih dari sekedar berterima kasih utawi minta maaf utawi minta tolong. Ananging Gusti Yesus ngajaraken kula lan panjenengan tindakan iman yang tidak transaksional, tindakan ingkang boten mengharapkan imbalan. Kita saged ngladosi menika ing dinten menika kanthi badan ingkang sehat kemawon
menika sampun ngaturaken panuwun syukur. Dados majelis ngladosi pasamuan menika kanthi lilaning ati. Sedaya pelados ing siang menika kita ngraosaken remen bilih kita saged ngraosaken peladosan ing dinten menika. Awit Gusti sampun paring kesehatan dumateng kita sedaya. Ananging ing sisih Bapak Ibu para petani menika ing dinten-dinten menika menawi nanem-nanem kathah pambengan. Menika ndadosaken keimanan kita kadang klokro. Menika dadosaken keimanan kita glokro menawi kita penggalih katresnanipun Gusti dumateng kita menika ngluwi taneman ingkang kita tanem Bapak Ibu. Bapak Ibu sedaya ing dinten menika sampun kaparingan kesehatan, kaparingan rejeki ingkang nyekapi kabetahan brayat kita. Menika kedah kita nyaosaken syukur. Ben tandurane dipangan tikus kebanjiran, ananging Gusti tansah paring pangrimat ing gesang kita. Kados dene contonipun menawi kita nanem taneman setunggal teng Jawi, setunggal teng dalem, teng jero omah. Contoh nggih, menawi kita nanem kalih tanduran, setunggal teng Jawi, setunggal teng jero omah. Teng jaba omah padahal kena panas, kena debu, kena angin, kalih teng jero niku sae teng pundi? Sae teng jaba ta? Padahal teng Jawi menika kenging srengenge, angin mobat mabit, kena debu, sae ingkang wonten Jawi. Ingkang Jawi menika saged uwoh ngrembaka ngoyot. Menika nggambaraken kula lan panjenengan. Sedaya perkawis kula kinten sedaya menika nglampahi sedaya perkawis. Ananging perkawis menika benten-benten ingkang tani nggih diobat abitno taneman. Ingkang bebakulan enggah diobat abitno kadang payu, kadang laris, kadang ora payu, kathah saingan. Nggih. Menika nelaken kula lan panjenengan kedah tetep pitados sanadyan sedaya perkawis kita tetep kekeh kapitadosan kita wonten ing Gusti Yesus Kristus dumugi ing puputing yuswa kita. Kados dene Mbah Sami ingkang sampun kekeh kapitadosanipun dumugi ing puputing yuswa. Menika dados conto dumateng kita sedaya Bapak Ibu. Bilih kapitadosan menika saged ngoyot awit kita tetep setya tuhu dumateng Gusti. Karena itulah dan Yesus berkata, jagalah dirimu. Yesus sedang mempersiapkan murid suatu kemungkinan terburuk. 7 kali dalam sehari terjadi, maka jagalah dirimu. Bagaimana menjaganya? Dengan menempatkan diri sebagai hamba yang harus mengabdi kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hamba hanya melakukan saja, jalani apa saja kehendak
tuannya, ia tidak bisa mengelak. Bahkan ketika sudah melakukan pun, si tuan tidak berterima kasih. Kita dados hamba-hambanipun Tuhan, hamba-hambanipun Gusti. Kita kedah tetep setya tuhu, kita kedah tetep pitados bilih Gusti Yesus menika tansah njaga diri kita piyambak-piyambak. Menawi mengatakan kerendahan hati adalah kekuatan untuk menjadi hamba yang setia. Tetaplah rendah hati, jangan sombong. Kita dalam kerendahan hati seorang hamba akan menyadari bahwa hamba yang tak berguna harus melakukan apa yang harus dilakukan. Kita kedah tetap ngladosi apa yang kita percaya kepada Tuhan dalam hari ini, baik itu majelis pengkhotbah, baik itu pelayan singer, baik itu pelayan musik, apapun yang kita hadapi, kita tetap melayani Tuhan. Hal ini kita temukan dalam kitab Habakuk yang kita baca tadi, bahwa saat itu ada peristiwa yang paling buruk terjadi atas kehidupan bangsa, kejahatan yang tak terbendung sampai pada titik sang nabi merasa putus asa karena teriakannya seolah tak terdengar oleh Tuhan. Kita asring ndedonga lan ndedonga punapa ingkang dados kabetahan kita, ananging asring kita mbok dereng kita asring kok donga-dongaku ora ndang dijawab. Aku kepengin kae, ananging Gusti ndereng jawab. Menika kita nelakaken nglenggana lan kita kedah sabar bilih jawaban Tuhan itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman akan meneguhkan hidup saat situasi dilanda aneka pergumulan. Iman kasedyan menika badhe tumbuh menawi kita ngadepi samukawis perkawis wonten ing gesang kita. Daud mengisahkan dalam kitab Mazmur saat menghadapi situasi yang di luar kontrolnya, ia memilih berdiam di dalam Tuhan. Menawi kita ndedonga sok ora durung dijawab, kita ampun kowar-kowar. Dongaku ora ndang dijawab. Aku wis ora nang gereja meneh. Ing siang menika Gusti Yesus ngelingaken kula lan panjenengan, kita kedah tetep kendel ing Gusti. Diam di dalam Tuhan. Senantiasa berdoa, dan iman kita percaya bahwa Tuhan akan memberi kita. Suatu saat seorang anak perempuan membahas topik secara pribadi dengan seorang ibunya. Anaknya itu menceritakan kalau ia diganggu oleh teman-temannya. Si anak berkata, mereka bilang tas dan sepatuku jelek. Lalu ibunya berkata, kamu jawab apa le? Nduk, anaknya berkata, aku jawab tidak apa-apa. Kamu bilang jelek tapi menurutku bagus. Apalagi ini hadiah ulang tahun dari bapakku. Mamanya menjawab bagus karena ibunya bilang kita tidak bisa membuat semua orang senang kepada kita. Jadi kalau mereka tidak senang dengan tas atau sepatu, silahkan saja. Menawi kita wonten ing pangibadah menapa kemawon, asring tiyang sanes mboten seneng dumateng kita, menika kita
kita ampun saling nuntut kula mireng wonten ing kebaktian panglipur wonten ing sedanipun Mbah Sami kula wingi kula mireng wonten tiyang mekaten. Mbah Sami turu dininabobokan. Menika mboten ndadosaken menika mboten ndadosaken kapitadosan kita nglukro. Malah kita kedah tetap bersyukur amargi tiyang sanes menika mboten ngertos menapa ingkang kita lampahi. Perkataan-perkataan tiyang menika mboten perlu disimpen. Awit kita menika contonipun dados tanduran. Godhong-godhongipun kedah tumbuh. Oyot-oyotipun kedah ngoyot kanthi kiyat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang tua mengajarkan iman kepada anak-anaknya. Setiap orang tua, saya percaya, untuk mengajarkan iman kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak kita bertumbuh di dalam iman dan mampu menghadapi hal-hal yang sulit. Kita dados tiyang sepuh kedah ngajaraken dumateng lare-lare kita, awit iman menika kedah katanem wonten ing lare-lare kita, awit lare-lare kita menika mboten seteruse kalian kita. Mungkin lare-lare kita wonten nyambut damel wonten ing luar kota, nyambut damel wonten ing sekolah wonten ing luar kota. Lah iman menika dados pegangan. Iman menika dados cekelan kangge lare-lare kita. Temahan lare-lare kita menika dados lare ingkang sae, lare ingkang ajrih asih dumateng Gusti. Sedaya tiyang sepuh menika mboten kepengin lare-larenipun menika ucul saking
Gusti lumampah wonten ing radosan sanes menika mboten kepinginipun lare-lare kita menika dados lare ingkang tansah setya tuhu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui tema judul ing siang menika inggih menika melangkah dalam iman dan kesetiaan, mari kita lihat lagi keluarga kita masing-masing. Persoalan apa yang kita hadapi? Adakah kita merasa terlalu berat menjalani hidup berumah tangga? Ataukah relasi orang tua dan anak yang sudah lama tidak ada lagi kehangatan di dalam keluarga, di mana fokus kita selama ini kesalahan orang, kesalahan keluarga kita, atau kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Kita hanya berfokus pada kesalahan orang, kita akan sulit melihat pekerjaan Tuhan yang merancang yang terbaik bagi keluarga kita. Di dalam pembukaan tadi bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan juga kepada pasangan kita. Tansah setya dumateng pasangan kita. Setia pada janji pernikahan kita. Apa yang kita baca waktu kita di dalam pernikahan, kita tetap setia pada janji-janji pernikahan kita. Kesetiaan apa yang menjadi perintah Tuhan atas kehidupan keluarga kita. Apakah kita sudah menjalani untuk saling setia, saling menjaga diri kita masing-masing terhadap pasangan kita masing-masing? Mari Bapak Ibu, pada bulan keluarga ini kita belajar untuk menambah kesetiaan kita baik kepada pasangan, menjadi teladan kepada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita nantinya. Kita akan tetap setia di dalam keluarga kita masing-masing. Apakah sebagai orang tua kita sudah hadir menjadi seorang ibu bapak yang baik kepada anak-anak kita? Mari kita berdiam diri di dalam Tuhan, membuat kita belajar menahan ego. Selanjutnya kita mempersilahkan Tuhan mengarahkan langkah kehidupan kita. Berdiam di dalam Tuhan, mengubah hati kita dari sulit mengampuni. Dari sulit mengampuni orang yang menyakiti kita. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan bahwa kita harus saling mengampuni, saling memaafkan. Kata-kata orang yang tidak akan berguna itu akan membuat keimanan kita akan menjadi lemah. Tetapi pada hari ini mari kita bangun, tetap pegang teguh janji Tuhan bahwa Tuhan akan menjaga diri kita. Hanya keluarga yang belajar untuk berdiam diri di dalam Tuhanlah yang akan mempunyai keberanian untuk melangkah di dalam iman dan kesetiaan. Kita kendel wonten ing Gusti, diam wonten ing Gusti, mendel wonten ing Gusti. Kita nyuwun pitulungan dumateng Gusti supados Gusti tansah mitulungi brayat kita piyambak-piyambak.
kita kiyat wonten ing kapitadosan. Kapitadosan ingkang kiyat menika ndadosaken kita saged lumampah wonten ing iman lan kasetyan kita. Tuhan tidak akan terlambat menolong orang yang berharap kepadanya. Sepindah malih menawi kita berdiam diri senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Kiranya Tuhan memampukan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Kami persilakan untuk berdoa secara pribadi, ndonga secara pribadi. Kula paringi wekdal mangke kula tutup kanthi donga Rama kawula. Sumangga. Hanya keluarga yang belajar untuk berdiam diri di dalam Tuhanlah yang akan mempunyai keberanian untuk melangkah dalam iman dan kesetiaan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan kami, menguatkan keimanan kami kepadamu ya Tuhan. Apapun orang yang tidak percaya kepadamu berkata-kata, tetapi kami percaya Tuhan bahwa itu adalah iblis-iblis yang akan menggoda kami, yang akan memporak-porandakan keimanan kami. Tetap setia di dalam Tuhan sehingga kami berani Tuhan untuk melangkah di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini yang sangat indah ini Tuhan. Sehingga kami boleh belajar di dalam firman-Mu pada siang hari ini. Untuk belajar lebih setia, untuk belajar lebih dalam berdiam diri di dalam Tuhan. Apapun yang kami minta Tuhan, Tuhan akan menolong. Tuhan akan menjaga kami siang dan malam. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya kepada saudara kami saat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Kami akan belajar untuk bersabar yang lebih lagi.
Demikianlah Tuhan doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini dan yang akan datang dengan mengucap secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita terima berkat dari Tuhan. Kini pulanglah dalam damai sejahtera. Rawatlah keluarga kita dengan iman dan kesetiaan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kita dan melindungi keluarga kita. Tuhan menyinari keluarga kita dengan wajah-Nya dan memberi keluarga kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada keluarga kita dan memberi keluarga kita damai sejahtera. Amin. Pujian penutup dari Kidung Jemaat 370 bait 2. Sugeng siang, sugeng kondur, sugeng lajengaken pakaryan. Gusti berkahi. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu.
mendengar